Kenapa arah rambatannya berlawanan dengan jalan? Arah lilitannya, semua tanaman yang tidak beracun, yang bisa dimakan, baik yang berumbi atau buah, itu arah lilitannya berlawanan jarum jam. Gandum punya umbi, tidak langsung bisa dimakan, arah lilitannya searah jarum jam. Tapi ternyata tidak hanya arah tawaf yang berlawanan jarum jam saja. Ternyata kemarin saya berani saya tanyakan, mereka itu kalau keliling pura itu juga berlawanan jarum jam. Terus kalau orang-orang pintar dulu bahasa ya, itu kalau magri rumah, pagar boe bahasa buang apa macam, kenapa jalannya juga berlawanan jarum jam? Nah, tapi yang paling rodo ilmiah, kenapa semua tanaman yang merambat dan kaduannya bisa dimakan, arah lilitnya itu berlawanan jarum jam. Nah, timun juga iya. Kalau arah lilitannya salah, itu lepas. Kacang panjang kalau dengan paksa salah, pasti patah. Nah, dia dulu kalau mau keliling sawah sore atau pagi, muter sawah berlawanan, pokoknya akan ngiri gitu. Tapi ilmiahnya benar diterjemahkan. Nah, ini juga sama, satu kali tekanan, satu kali aduk. Terus ini bahan tidak boleh hancur karena saya mau ambil. Misal, yang mau ambil itu hanya skincare-nya itu, sandroknya itu, yang dimiliki rumput apabila panas terik dia nggak layu. Nah, makanya syarat untuk mengambil bahannya biosaka itu adalah waktu panas terik. Jangan pagi hari, jangan habis hujan. Waktu panas terik itu pasti dia akan produksi pigmen untuk melindungi, bahasanya pertahanan diri, untuk melindungi, untuk beradaptasi dengan keadaan saat itu. Makanya itu SOP pertama. Yang kedua, tidak boleh ada bercak jamur satupun, karena spora jamur meskipun satu, kalau terbawa di sini bisa berkembang kalau sesuai. Iya, minimalisir jamur. Terus kalau ada bekas gigitan hama saja, kita hanya ngomong dasar dari karakter serangga. Semua hama itu rata-rata serangga ya. Dia punya sayap, dia punya antena. Kita asumsi saja tanaman itu sudah menghasilkan sinyal yang menarik hama, itu aja. Nah, terus saya mau sedikit klarifikasi. Proses membuat biosaka itu kan antara 20 sampai 25 menit. Bagi pemula yang tidak terbiasa, kira-kira itu waktu yang lama atau tidak? Lama. Nunggu 5 menit itu jenuh kan kalau nunggu ya. Padahal yang ditunggu itu buat bandar-bandar lah. Tapi 5 menit saja waktunya lama. Apalagi 20 menit waktu yang tidak terbiasa. Makanya saya pakai trik, saya pakai teknik cara agar 20 menit itu tidak terasa lama. Karena pernah ada kasus buat biosaka ada beberapa peserta setiap 2 menit sekali nanya, wis rampung dulu. Padahal waktunya 20 menit, baru 7 menit nanya, wis mari rugi. 2 menit kemudian baru 2 menit dari 7 menit itu nanya, Pak maksudnya 20 menit. Baru jalan 2 menit itu berasa lama karena tidak terbiasa. Makanya saya pakai trik. Buat biosaka boleh sambil ngobrol. Buat biosaka boleh sambil nyanyi. Buat biosaka boleh nggak sambil zikir? Yo boleh kok Pak, coba sih melarang. Buat biosaka boleh nggak sambil menghayal? Nih misalnya aku bayangin tanduran pari api, boleh nggak? Yo boleh dong. Kok bayangin bojone tanggane boleh kok, penting aja. Maksud saya ya, itu adalah teknis bagaimana agar 20 menit tidak terasa lama. Tapi bagi setiap yang beragama meyakini kalau kita sambil zikir, kalau kita sambil memuji Tuhan, kalau kita sambil sholawat, itu katanya jauh lebih baik dong. Kok sayangnya begitu seperti itu dianggap klinik.
Mau jenengan jalan naik motor sambil salawatan boleh nggak? Sambil doa-doa boleh nggak? Sambil zikir boleh nggak? Nah iya, kalau nek ora? Nah iya, ngapa buat wisata yang itu jadi nek? Nah itu aneh kan? Aneh. Nah, jadi itu adalah fenomena. Karena, nah terus ini Bapak Ibu, ini tidak boleh hancur ya. Terus dipilih boleh ini pakai tanaman Vietnam. Tanaman Vietnam itu yang diambil apa ya? Fitokimianya. Kalau berfotosintesis, tetap menghasilkan C6H12O6. Percaya nggak yang ada di tanaman pestisida itu fitokimianya ada di lebih dahulu, sehingga emak tidak tertarik. Saya itu ngambil fitokimianya itu karena fitokimia yang ada di daun rata-rata daun Vietnam terlihat daunnya berminyak, berkilau, rata-rata tanaman pestisida daunnya berkilau. Benar? Berarti kira-kira pestisidanya ada di mana? Ya itu terlihat oleh mata kita. Ini yang tak ambil. Tapi jangan pernah tahu nggak tanaman pestisida juga diserang? Pernah ketemu? Pernah. Kenapa? Kalau di New Zealand, saya yakin yang namanya daun sirih pada saat diserang hama atau tidak, itu senyawanya pasti sama. Tapi kenapa daun sirih ada waktunya dia diserang hama dan ada waktunya dia tidak? Saya meyakini ada sinyal